Jadi kalau Anda punya bisnis online, maka email marketing itu sangat crucial, sangat penting banget untuk meningkatkan ROI, untuk meningkatkan return on investment, untuk meningkatkan omset lah basically. So, kita ngomongin hari ini, kita ngomongin tentang email marketing. Ya. Email marketing, ini tadi saya melakukan riset. Ini banyak yang nggak tahu nih. Saya melakukan riset nih di HubSpot.com. Ada salah satu postingan dia yang mengatakan seperti ini nih. Anda bisa lihat sendiri nih, bahwa email marketing is still number one untuk return on investment, untuk bisnis. Jadi kalau Anda punya bisnis online, maka email marketing itu sangat crucial, sangat penting banget untuk meningkatkan ROI, untuk meningkatkan return on investment, untuk meningkatkan omset lah basically. Gampangnya ngomong ya, daripada nggak ngerti ROI apaan gitu. Jadi email marketing is number one, kemudian SEO nomor 2. Karena SEO kan kita juga benar-benar harus nunggu orang untuk ngeklik dulu, untuk nyari dulu, dan kita bersaing dengan banyak orang kan. Sementara kalau email marketing Anda tinggal hajar gitu kan, tinggal bikin autoresponder dan sebagainya. PPC, iklan berbayar di Google, nomor 3. Kemudian content marketing nomor 4. Social media nomor 5. Mobile marketing, online, dan sebagainya. Nah, kenapa sih social media juga agak turun begitu? Karena memang social media ininya kan kecil banget ya, engagementnya ya. Kecil banget ya, Anda posting begitu yang bisa lihat postingan Anda itu sangat kecil sekali. Jadi kalau misalkan Anda baru coba-coba, kayaknya ya lumayan ya. Karena Anda nggak pernah pakai email marketing. Tapi email marketing is really important. Maka dari itu ketika saya belajar digital marketing di tahun 2007, saya nyoba semuanya. SEO, PPC, konten, sebagainya, landing page, dan sebagainya. Akhirnya saya berhenti di email marketing. Di 2008, saya pakai email marketing. Habis itu saya nggak pernah berhenti lagi sampai hari ini. Selalu saya ngumpulkan email terus. Maka ketika saya jualan apartemen bisa sampai 10 miliar semalam, itu pakai email. Bayangin kalau pakai sosial media Anda post, emang laku? Apartemen segitunya nggak laku men. Ya kan, nggak ada yang laku kayak oke, saya post di Instagram sekali gitu dan saya laku 10 miliar apartemen. Nggak ada kayak begitu. Yang terjadi adalah saya pakai email waktu itu, saya broadcast ke list saya, dan waktu itu saya undang makan malam dan ternyata yang datang ratusan orang, dan itulah membuat saya berhasil untuk menjual apartemen seharga total hampir 10 miliar dalam waktu 1 malam saja. Email. Oke. Kemudian ketika saya mulai Bonels di tahun 2018 awal banget gitu kan. Dari mana saya dapetin pelanggan saya pertama? Jawabannya email. Saya broadcast email. Saya bilang bahwa saya punya produk baru, saya lagi mencari reseller, ini produknya ABCD dan sebagainya, saya broadcast, udah, dan email. Kemudian ketika saya mulai training saya internet marketing, digital marketing, DMID, DM Elite, dari mana mulainya? Email. Email, karena waktu saya mulai DMID di tahun 2015, follower saya belum kayak hari ini. Saya tidak actively bikin konten ya. Saya nggak posting Instagram kayak tiap hari 2015. Saya bahkan nggak punya YouTube konten yang rutin ngebahas kayak begitu. Jadi saya nggak punya followers, tapi saya punya email. Nah akhirnya apa? Ya sudah, saya cerita bahwa saya punya kelas digital marketing dan sebagainya. Mulailah datang. Dan itu semuanya saya mulai dari email. Ketika bikin Tribelio kayak sekarang, mulainya dari mana? Sama, social media dan email, of course. Karena social media saya udah gede. Tapi email is still number one. Nah, sekarang, kalau ngomongin gimana caranya pakai email. Di luar sana, banyak tools untuk pakai email. Ya, jadi ada macam-macam. Di luar ada, let's say ada Mailchimp, kayak gini kan, ada Mailchimp. Saya dulu pernah pakai Infusionsoft. Infusionsoft sekarang berubah namanya jadi Keep ya. Saya pakai GetResponse pernah. Saya pakai Aweber pernah. Apalagi ya, saya pakai ActiveCampaign pernah. Di Indonesia ada kirim email. Ya kan, kirim email. Ada mTarget kalau nggak salah. Saya nggak terlalu ngamatin sih. Tapi banyak banget email kayak begini. Nah, yang menjadi pemikiran saya atau perspektif saya adalah, Anda pernah kan ya, masuk ke sebuah website. Kemudian gini cara masuknya. Jadi Anda diminta untuk masukkan nama dan email gitu kan, ada kayak begini. Masukkan nama dan email untuk mendapatkan misalkan voucher gitu. Voucher, ebook, diskon. Macam-macam lah gitu kan. Ini modelnya. Habis itu begitu Anda masukin nama dan email, maka di sini Anda masuk ke namanya email service di sini. Sehingga ketika Anda masukin nama dan email dan masuk ke sini, maka di sini di sini adalah database Anda. Jadi orang akan, nah di sini jadi banyak orang kayak begini.
masuk semuanya. Jadi masuk dari flow-nya, masuk dari atas, masuk ke sini gitu, masuk ke sini semua. Nah, akhirnya dibanyak begini sehingga Anda bisa mengirimkan email ke mereka, baik itu broadcast, saya tulis broadcast, baik itu automation, auto responder lah, orang apa bilangnya auto responder. Nah, gitu. Jadi broadcast itu adalah Anda nulis email, ketik email begitu, kemudian ada broadcast. Sekali kirim semua dapat. Kalau di sini misalkan Anda punya 1.000 orang, maka sekali kirim semua dapat. Itu yang disebut dengan broadcast. Nah, yang disebut dengan autoresponder adalah itu email dikirimkan satu-satu. Jadi hari pertama day 1, habis itu hari kedua day 2, hari ketiga day 3 dan seterusnya. Kebayang ya di sini ya. Jadi Anda mulai bisa melihat di sini bahwa ini jadi menarik. Jadi menarik, teman-teman. Why jadi menarik? Karena setiap kali orang bergabung di tempat Anda, kapanpun orang itu bergabung di tempat Anda, mau hari ini, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, mau bulan depan, dia akan menerima email secara berurutan. 1, 2, 3. Artinya adalah, di sini jadi enak. Kalau Anda misalkan ngajarin fitness, misalnya paling gampang di kepala saya fitness soalnya, industri saya sebelumnya fitness. Maka hari pertama Anda ngajarin resep masakan, resep diet gitu ya misalkan. Hari kedua Anda ngajarin olahraga. Hari ketiga Anda ngajarin suplemen misalkan. Hari keempat Anda jualan suplemen. Nah, ini bisa kayak begini. Siapapun yang join ke tempat Anda, ke list Anda, ke sini tadi, maka dia akan mendapatkan urutan ini 1, 2, 3, 4 kapanpun. Jadi benar-benar ini. Bayangkan kalau Anda harus pakai grup WA, Anda pakai grup Telegram, hal ini tidak bisa dilakukan. Karena kapanpun orang join, chattingnya udah banyak banget, udah hilang. Alright, so saya sudah ngelakuin ini dengan omset ratusan juta di tahun 2011. Ya di tahun 2011 kemarin saya cuma ngelakuin begini doang dan saya cuma bilang masukkan nama dan email, saya akan mengirimin tips-tips panduan diet. That's it. Like kayak very simple page gitu. Orang masuk setiap hari. Kemudian saya udah berjualan di sini 300 juta, 350 juta per bulan. Itu 2011, men. So can you imagine? Nah, ini yang disebut dengan email marketing. So konsep email marketing sebenarnya sesimpel ini. Tinggal ini bisa ditaruh di mana-mana, bisa ditaruh di website. Kalau dulu website, oke. Kalau hari ini Anda bisa pakai Instagram, pakai Instagram bio untuk memasukkan ini, gini. Cuman, kenapa saya build Tribelio? Cuman cara ini ada flow-nya yang saya ngelihat banget sejak 2011 itu saya ngelihat banget dan ini super nyebelin banget. Oke, so kelemahannya begini. Begitu member Anda sudah banyak dan Anda mengirimkan email 1, email 2, email 3, email 4 dan seterusnya, saya bisa punya sampai kayak 100 email, 200 email urut terus gitu. Jadi orang ikut saya udah dapat email terus tuh dan saya nggak usah ngirimin tiap hari ya. It's all automatic, guys. Jadi bukan yang malah kayak oke, saya setiap hari harus bikin email. Enggak, setiap hari Anda nyiapin email itu sudah preset. Sudah disiapkan, sudah ada ketik sebelumnya, dia ada kerja sekali, udah itu jalan terus setahun. Enak banget kan? Nah, problemnya adalah ketika member Anda sudah banyak, maka mereka mulai bertanya nih, kalau resep ini boleh nggak? Kalau olahraganya ini boleh nggak? Kalau suplemen gini aman nggak? Kalau ini harganya berapa? Wah, ini pertanyaannya muncul. Tambah lama tambah banyak. Karena orang yang masuk tambah lama, tiap hari tambah banyak. Jadi mereka akan menghadapi materi yang sama. Problemnya adalah tambah lama tambah banyak yang bertanya. Sehingga waktu itu saya harus benerin kayak sehari 80 email masuk. Pertanyaannya sama. Ini aman nggak? Kalau makan gula ini boleh nggak? Gula aren boleh nggak? Gula ini boleh nggak? Makan roti ini boleh nggak? Oh my goodness, pertanyaan sama semua. Jadi saya harus balasin kayak 80 email setiap hari gitu demi supaya saya bisa laku. Maka dari itu ini saya hapus dulu ya. Maka dari itu, saya membuat Tribelio itu konsepnya seperti ini. Ini yang ini adalah konvensional ya. Saya bikin Tribelio di sini. Maka ini di depan ini ada ini saya ubah bentuknya kayak sosial media. Jadi begitu orang join di Tribelio itu kayak join di sebuah sosial media, kayak bayangin aja kayak Facebook group kan. Bentuknya Tribelio kan kayak Facebook group nih. Tapi begitu orang join, itu masuknya ke sini sebenarnya. Masuk ke email service. Jadi pintu masuknya saja yang saya ubah di depan itu. Jadi kalau Tribelio itu pintu masuknya ini tadi. Nah, daripada yang pakai jadi Tribelio nomor 2,
Nomor 1 tadi ya, kita bahas nomor 1 ya. Nah, kita ubah Tribelio itu pintu masuknya saja berubah, tidak lagi bentuknya form. Karena kalau form tadi Anda harus punya website di sini. Sementara kalau Tribelio Anda cukup pakai IG bio, kemudian masuk ke Tribe. Ini udah langsung masuk ke email service. Nah, jadi ketika Anda mengajarkan lewat email, tetap lewat email, Anda ajarin email hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Maka kalau ada orang bertanya kayak begini, maka Anda tinggal bilang silakan posting pertanyaan di sini. Nah, gitu. So that's the concept of Tribelio sebenarnya. Bahwa depannya kita gambarin di sini ya kalau Tribelio ya. So Tribelio gini ya. Pintu masuknya itu adalah sosial gitu. Social group ya, social group. Begitu orang masuk, let's say saya ubah begini deh. Ini traffic gini ya. Traffic gini. Nah, ini kayak begini. Ini boleh dari IG, boleh dari WA, boleh dari FB, boleh dari Snapchat. Terserah, mau dari TikTok, mau dari YouTube, terserah. Ini traffic masuk gini kan. Nah, kemudian di sini social group ini dari ini tribe. Oke. Kemudian, nah, di sini di belakangnya ini email service. Nah, gini. Jadi oke, so kebayang ya flow-nya ya. Jadi Anda ngajak orang itu bukan ngajak lagi harus kayak form kayak begini. Karena form kayak begini it's okay sih. Tapi buat kebanyakan orang nggak bisa ngedesainnya. Form kayak begini ribet banget. Maka ini cukup share link aja. Share link aja. Oke, Anda bisa lihat di description. Saya share link saya, yaitu untuk join ke Tribe Hacker ya. Jadi di sana Anda bisa langsung klik, langsung masuk ke social group saya. Masuk ke social group saya, di situ Anda akan lihat gimana sih prosesnya dan sebagainya. Right? So, ini memudahkan orang, proses ini memudahkan orang ya untuk join. Jadi nggak usah pakai website. No website, no web needed. Nggak butuh orang. Nggak butuh orang, nggak butuh website gitu. Nah, habis itu Anda masuk ke sini kan, email marketing service. Nah, di sini Anda bisa melakukan yang tadi. Broadcast. Di sini ada auto responder. Kita bikin kedepannya akan jadi automation. Nanti kita akan bahas lagi automation. Kita akan bahas lebih detail. So this is kerangka berpikir digital marketing guys ya. Agak kompleks tapi Anda berusaha pahamin ini. Anda lihat deh. Kalau Anda masuk ke Zalora, ke Lazada dan yang lain-lain, Anda diminta kok ini. Yang tadi yang di atas ini. Ini tetap Anda akan diminta kok yang di atas ini. As always kayak diminta karena mereka pasti ngumpulin database. Mereka pasti collect email. Bisnis-bisnis besar semuanya collect email. Jadi kalau Anda bisnis online dan tidak mengumpulkan email, that's a problem. Kalau Anda bilang email marketing is dead, berarti semua perusahaan besar yang ngelakuin email kayak begini tuh nggak ngerti dong mereka kalau email mati gitu kan. Apparently no, email is not dead. Kita akan bahas di video lainnya tentang penggunaan email. Nggak cuma di broadcast doang, nggak cuma kayak ini doang gitu. Tapi bisa macam-macam ternyata. Ya, pengelolaan data email itu macam-macam sekali. Nanti saya akan tunjukin. Tapi intinya adalah Anda paham dulu bahwa Tribelio bukan mau menggantikan WA group. Tribelio bukan mau menggantikan Telegram group yang gimana-gimana. Grup di Tribelio itu hanyalah pintu masuk. Supaya Anda clear dulu. Pintu masuk yang mudah untuk Anda membangun database ini. Jadi kalau Anda punya komunitas di mana-mana ya terserah, nggak ada masalah. Tapi dengan Tribelio ini all in one, jadi satu. Anda memiliki database-nya ini tadi. Tetap kok orang pakai Telegram, orang pakai WA dan sebagainya, tetap aja ngumpulin email, nggak ada masalah. Tetap aja kalau misalkan Anda punya customer service Anda pakai WA, ya nggak ada urusan. Tapi di dalam Tribelio itu Anda konsepnya di sini. Anda punya backbone-nya, Anda bisa broadcast, Anda bisa automation. Alright, so hopefully video ini menjelaskan ya kepada Anda ya bahwa Tribelio itu depannya yang Anda lihat grupnya itu hanyalah pintu masuk. Itu supaya Anda clear dulu. Pintu masuk itu menjadi masuk kemana? Masuk ke email services. Di mana di situ Anda bisa melakukan broadcast dan sebagainya untuk meningkatkan omset bisnis Anda. Karena sekali lagi secara statistik nih, email itu masih nomor 1. Right, so hopefully Anda paham. Thank you so much guys. Sekali lagi klik link di bawah di description. Akan saya put link ke Tribe saya. Anda rasakan sendiri. Jadi tinggal bikin Tribe, kemudian klik linknya aja, kemudian masuk. Experience-nya seperti itu. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.